Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Baidawi di channel Baidawi Gadget. Di tangan saya ada HP second Samsung Galaxy A35 5G yang katanya para YouTuber gadget HP yang bakalan mereka rekomendasikan banget untuk pemakaian jangka panjang ya teman-teman ya. Sekalipun sekarang udah ada tipe terbaru di Samsung A36 gitu ya, tapi tetap aja ya, Samsung A35 di sini masih tetap worth it banget. Kenapa? Karena HP ini yang pertama dia rilisan hitungannya masih cukup baru di tahun 2024 ya teman-teman, masuk kategori yang masih terbaru, masih mau berumur 1 tahun, belum berumur 1 tahun ya teman-teman. Dan Samsung Galaxy di sini memang cukup oke, bahkan dari segala aspek lah menurut saya, baik dari desain, kemudian kameranya, ya prosesornya dan semacamnya. HP ini menurut saya udah cukup dan mantep banget untuk digunakan ya teman-teman di tahun 2025. Makanya banyak banget para YouTuber yang mengatakan HP ini cukup recommended banget untuk digunakan untuk pemakaian jangka panjang. Harga barunya 5 jutaan, untuk harga second saat ini saya jual dengan harga Rp3.850.000 aja yang varian internal di 256 GB. Oke, langsung aja kita cek kondisinya. Yang kita dapetin pertama yang seperti ini ya teman-teman. Di sini ada SIM injector, kemudian kelengkapan lainnya di sini dia dapat USB C to Type C, itu untuk kartu garansi dan semacamnya ya teman-teman ya. Tapi sebetulnya nggak berpengaruh juga kartu garansinya. Kenapa? Karena tetap aja untuk klaim garansi di HP apapun lah ya, itu biasanya tetap lihatnya ya ngecek IMEI udah cukup ya teman-teman. IMEI yang tertera di bagian sini ataupun yang ceket di bagian HP-nya. Ini untuk unit HP-nya ya teman-teman ya. Ini dia untuk unit HP-nya, kita buka seperti ini, dan di sini udah kosong, nggak ada adaptor. Memang dari pembelian barunya itu nggak ada adaptor ya teman-teman. Jadi Samsung Galaxy A35 yang kita dapetin di sini adalah box, unit HP, dan juga USB-nya yang C to Type C. Untuk orangnya sih kayaknya dia punya, tapi nggak dijual bareng gitu ya. Oke, berhubung kemarin saya juga dapet komenan biar dibersihin, jadi kita sedia tisu untuk kita bersihin dulu ya teman-teman. Jadi untuk kondisinya yang seperti ini ya, untuk kondisi HP Samsungnya yang seperti ini. Pertama-tama untuk kemulusan ya teman-teman, untuk kemulusannya yang bagian belakang seperti ini. Kameranya udah cakep banget. Untuk tingkat kemulusan di sini bagian backdoornya ataupun casing belakangnya di sini dia mulus banget ya teman-teman. Warnanya juga cakep, oke banget. Bagian samping di sini plastik masih nempel ya. Ini berjamur tapi ini masih bagian plastik ya teman-teman. Jadi dia kondisinya super banget, grade-nya itu A+ ya teman-teman. Tuh, ini plastik ya teman-teman. Dia plastiknya masih nempel banget, nggak saya buka. Jadi masih pemakaian kurang lebih 4 bulan, nggak nyampe ya teman-teman. 4 bulan nggak sampai untuk HP Samsung yang saya pegang di sini. Ya kondisinya seperti ini. Dan oh ya, saya lupa, bukan A+ ya, saya taruh A aja. Ini ada bekas silikonnya itu keras ya teman-teman, jadinya kayak gini. Ini kalian bisa lihat sendiri, ini kecil banget, ini kegores sama case yang keras itu ya. Ini grade-nya grade A aja gitu ya teman-teman. Kita sambil hidupin untuk bagian HP-nya di sini. Secara desain HP-nya udah cakep banget. Bagian belakang seperti yang bisa kalian lihat, kameranya tuh cakep banget. Bagian kameranya di sini dibuat menonjol seperti ini ya teman-teman. Dan bagian dalam kameranya di sini kayak ada frame lain yang warnanya itu silver tuh. Jadi lebih keren aja. Bagian dalamnya kayak ngedove dan sampingnya kayak ada kilatan cahaya gitu ya. Cakep banget ya teman-teman. Yang warna lilac ini warna terfavoritnya sih ya. Cuman kalau saya pribadi sih ya teman-teman, saya lebih suka yang warna putih sih kalau ada. Kalau warna kayak ini kayak ke cewek-cewek banget gitu ya. Selanjutnya kita lanjut pada bagian dimensi ya teman-teman. Untuk dimensi di HP ini, untuk ketebalan di 8,2 mm dengan bobotnya di 209 gram. Secara genggaman mau pakai tangan kiri ataupun tangan kanan ya, 209 gram saya pribadi ngerasanya cukup berat ya untuk bobot sekian ya. Kurang lebih setara dengan bobotnya si iPhone kelas Pro Max gitu ya, di series Pro Max nya ya. Bobotnya kurang lebih ya seperti ini teman-teman. Kalau untuk ketebalan di sini menurut saya udah cukup standar, apalagi untuk di tahun 2025 yang rata-rata memang udah kebanyakan di 8 mm gitu ya teman-teman. Secara desain udah oke dan cakep banget seperti ini ya.
Untuk peletakan bagian bawah di sini ada speaker, ada mic, colokan charger, di sini ada tombol volume dan juga tombol power. Bagian atas tempat SIM dan mic. SIM-nya di sini bisa 2 kartu tanpa SD card. Kalau mau pakai SD card cuman bisa pakai 1 kartu. Dan bagian sini kosong ya, mulus polosan aja yang seperti ini ya teman-teman. Jadi yang seperti ini aja untuk bahannya. Bagian belakang di sini dia pakai plastik, samping juga sama pakai plastik teman-teman. Jadi udah kerasa cukup nyaman untuk digenggam, tentunya nggak mudah panas untuk HP Samsung A34 nya di sini ya teman-teman. Dan khusus buat kalian yang mungkin kerjanya di luar ruangan, HP ini cukup recommended juga ya, apalagi musim kayak yang nggak menentu banget, kadang hujan kadang ya cerah gitu ya. Kalau hujan-hujanan ini udah cukup lumayan menurut saya, karena udah ada IP rating IP67 ya teman-teman. Jadi udah oke dan mantep banget. Kita lanjut pada bagian layarnya. Oh ya, untuk fingerprint, HP ini fingerprintnya udah finger in display ya teman-teman. Jadi udah cakep dan mantep banget, kelasnya itu udah kayak fleksipan gitu ya. Untuk layarnya didesain yang seperti ini. Bagian layar di sini udah pakai punch hole teman-teman. Kalau untuk Samsung biasa lah ya, untuk bezel-bezelan dibuat yang seperti ini. Bagian atas, samping, bawah semuanya dibikin sama ya teman-teman. Jadi kayak yang ya tebelnya itu sama. Dan menurut saya ini udah yang memang udah biasa kelasnya Samsung yang seperti itu. Untuk speaker di sini dia tentunya udah dual speaker ya teman-teman. Bagian sini satu dan bagian sini satunya lagi ya teman-teman. Layarnya mantap di sini, untuk kalian bisa lihat seperti ini ya. Layarnya ini baret, ini hidrogel aja ya teman-teman, bukan bagian layarnya nih. Bisa kalian lihat ini ada hidrogel ya teman-teman. Jadi yang seperti ini nih gara-garanya hidrogel aja. Jadi untuk layarnya nggak ada shadow, nggak ada flek putih ataupun area yang menguning, jadi masih mantap dan oke banget untuk sentuh-sentuh seperti ini. Oke, kita cek sentuh-sentuhnya aja di sini ya teman-teman. Kita bisa cek semuanya di bagian sini. Ini untuk layar, warna kuning aman, hijau aman, dan juga yang warna blue seperti ini aman ya teman-teman, nggak ada flek dan semacamnya. Kemudian untuk getar, ya ini getar ya, getar aman, receiver oke. Untuk bagian ini juga mantap ya teman-teman, dan sentuh-sentuh seperti ini. Ntar lagi kita juga cek garansi ya, siapa tahu garansinya masih ada ya teman-teman. Cara cek garansi di Samsung itu juga mudah banget. Ini untuk speaker. Ini untuk tombol-tombol kita klik, oke, kliki semua. Jadi mantap ya teman-teman, untuk fungsi semuanya aman ya teman-teman, baik sensor dan semacamnya. Sensor yang seperti ini tuh ya, sensor berfungsi dengan baik, semuanya aman ya teman-teman. Sentuh speaker juga oke, apalagi kalau untuk speakernya di sini yang seajib itu, bagian bawah bagian atas juga kerasa nyaman banget. Jadi kalau buat nonton dengerin musik itu pakai HP ini jos dan mantep banget teman-teman. Oke, selanjutnya kita cek garansi. Cara cek garansinya seperti ini ya, 12580369 pagar teman-teman. Nah seperti ini. Ini 2024 bulan 12 di tahun di tanggal 18 ya. Jadi ini tanggal pembelian ya teman-teman. Seperti yang kalian ketahui, garansinya kan 1 tahun. Jadi garansinya sampai bulan Desember 2025 tanggal 18. Jadi masih panjang banget ya untuk garansinya. Sekarang kan masih bulan berapa gitu ya teman-teman, masih bulan 5. Anggapannya masih kurang sekitar ya 7 bulanan untuk garansinya. Masih aman ya untuk garansi resmi di HP-nya di sini, masih aman dan mantap banget. Semua fungsi aman ya, sentuh-sentuh semuanya oke banget. Dan kita lanjut pada bagian tentang ponsel. Mungkin kalian ada juga yang kadang tanya, "Bang, itu kok aplikasinya cuman bentuk kayak gitu Bang, kenapa?" Biasanya HP Samsung itu kalau baru selesai di reset pabrik, kan orangnya udah jual nih, saya reset pabrik dong tentunya, biar semua data ataupun filenya hilang ya teman-teman, biar aman gitu ya.
Jadi ya bentuknya kayak gini semua, kayak kalender, kalkulator semacamnya. Nanti kita sambungin wifi, ini otomatis ke download dengan sendirinya. Oh ya, saya lupa ya teman-teman, untuk layarnya di sini dia udah Super AMOLED ya. Saya hampir lupa untuk spesifikasinya ya. Tentu layarnya udah Super AMOLED, kemudian refresh rate-nya udah di 120 Hz dengan kecerahan di 1000 nits, mantap banget. Ukuran layarnya 6,6 inch teman-teman, tentu udah Full HD plus. Ada proteksi layarnya juga, Corning Gorilla Glass Victus, dan ada always on display-nya. Jadi udah mantap banget untuk HP Samsungnya di sini. Lanjut ke tentang ponsel, kita cek untuk update dan semacamnya ya teman-teman. Samsung A35 yang seperti ini untuk nomor modelnya, dan ini untuk emailnya ya teman-teman. Kita lanjut ke perangkat lunak. Versi One UI-nya di versi 6.1, versi Android-nya 14, baru diperbarui 1 Februari 2024. Ya, pembaruan sistem Google di sini ya teman-teman. Nanti kita bisa perbarui lagi lah tentunya. Ini berarti belum pernah mendapatkan pembaruan lagi. Ini harusnya udah dapat tanggal 1 Februari, mungkin nggak diperbarui. Nanti kita coba untuk pembaruan ya teman-teman. Untuk cek RAM-nya itu di sini ya, perawatan perangkat teman-teman. Nih, RAM 8, memorinya di 256 GB. Jadi udah ajib ya, semuanya udah update. Tentunya mungkin nanti bisa nerima Android 15 nih ya untuk si HP Samsungnya di sini, karena seperti kita ketahui biasanya kalau Samsung itu upgrade-nya ya sekitar 3 sampai 4 tahunan gitu ya teman-teman untuk HP Android biasanya yang seperti itu. Kita lanjut pada bagian kamera. Oh ya, buat kalian yang mungkin tanya, Bang, dia pakai prosesor apa sih, Bang? Dia pakai prosesornya yaitu Exynos 1380 dengan fabrikasinya di 5 nanometer teman-teman. Jadi buat ngegame ataupun semacamnya jos dan mantap banget. Untuk kameranya yang seperti ini di 50 megapiksel untuk kamera utamanya, 8 megapiksel ultrawide, dan kamera lain ya udah yang hitunginnya ini pelengkap aja gitu ya. Dengan kamera selfie-nya yaitu di 13 megapiksel. Udah support 4K semua. Kita coba foto bagian kayak gini-gini aja. Wajib ya. Untuk kamera ultrawide 0,5 ya teman-teman, bukan 0,6 lagi. Biasanya kalau Android cuman bisa menawarkan 0,6. Samsung sekarang mulai dari series A34 kalau nggak salah, A25 itu udah menawarkan 0,5. Udah mantep banget. Ini ya, untuk hasil kameranya di posisi gelap cuman pakai satu softbox aja, dia udah secakep ini. Apalagi kalau pencahayaannya makin mantap. Untuk kamera selfie-nya, wis ajib. Ada foto group juga biar tambah lebar gitu ya untuk apa frame-nya. Nah, yang seperti ini untuk hasilnya, wajib. Detailnya juga oke banget ya teman-teman tuh ya, detailnya mantep banget ya, pakai sampai kayak gitu kelihatan semua. Untuk perekaman dan semacamnya di sini dia udah support 4K ya, baik kamera utama dan juga kamera selfie-nya sama-sama support 4K. Cuman kalau untuk 4K di sini dia 30 fps aja. Kalau mau 60 fps bisanya di ini aja ya, 1080 teman-teman. Untuk kamera selfie yang seperti ini udah Ultra HD juga, cuman kalau untuk 1080-nya dia nggak bisa di 60 fps. Kalau untuk kamera selfie mentoknya di 30 fps aja. Jadi secara spesifikasi HP Samsung A35 memang yang secakep dan mantep itu. Makanya banyak banget ya YouTuber gadget yang merekomendasikan HP ini untuk pemakaian jangka panjang ya teman-teman. Jadi buat kalian yang mungkin berminat sama HP yang saya pegang di sini, harganya cuman ya Rp3.850.000 aja, kondisinya masih super dan mantep banget ya teman-teman, dan tentunya original sein. Nggak ada KW-KW di channel ini ya teman-teman. Ya mungkin sekian untuk videonya. Jangan lupa cek di deskripsi untuk cara ordernya. Sekian videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.